Beastmaster terhebat. Bab 681. Kau gila. Kau benar-benar gila. Wu Hongxia tak kuasa menahan diri untuk menegur Bruce setelah mendengar kata-katanya. Apa aku gila? Bruce menunjuk hidungnya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang lebih lebar. Tidak, kalian semua memang bodoh. Kalian tidak tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan. Aku hanya berusaha menyelamatkan diri. Menukar beberapa penjinak binatang manusia yang tidak berarti dengan kemajuanku adalah kesepakatan yang sangat berharga. Bruce masih saja mengoceh omong kosong. Namun, Li Qian menangkap sebagian makna tersirat darinya. Namun, Li Qian agak menyadari krisis yang dihadapi umat manusia. Akan tetapi, apapun yang dipikirkan orang ini, pikiran-pikiran yang tidak manusiawi seperti itu sama sekali tidak boleh dibiarkan terjadi. Terlebih lagi, Li Qian sangat yakin bahwa Paman Bao, yang bersembunyi dalam bayangan, tidak akan mengizinkannya untuk terus hidup. Jika orang ini tetap hidup, dia akan menjadi ranjau darat. Memikirkan hal ini, Li Qian kembali berbicara, dengan nada mengejek yang dingin, manusia tak berarti. Kenapa aku merasa kau manusia tak berarti? Tidak, kau hanya sampah, bahkan tak pantas disebut tak berarti. Apa gunanya semua omongan dari anak nakal yang cuma bisa ngomong? Bruce merentangkan jari-jarinya, mengangkat tangannya ke arah Li Qian, dan kemudian tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Saat berikutnya, gelombang raksasa yang mengerikan, membawa momentum yang mengguncang bumi, menyerang Li Qian dan yang lainnya seperti tsunami. Li Qian menatap ombak raksasa yang mengerikan itu, yang besarnya seperti gunung, tetapi ekspresinya tetap tenang dan tidak berubah. Bruce benar tentang satu hal. Meskipun dia masih agak terkekang dan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan tubuhnya ini, berurusan dengan Li Qian dan yang lainnya masih mudah. Dunia antara legenda dan apa yang ada di balik legenda memang dua dunia yang berbeda. Pada saat itu, semua orang yang hadir merasakan perbedaan besar di antara mereka, seolah-olah mereka adalah dunia yang berbeda. Ketimpangan seperti itu sungguh menyedihkan, membuat orang tidak berdaya untuk melawan. Namun, Li Qian sama sekali tidak takut menghadapi situasi, kematian yang pasti ini. Malah, senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia tetap tak tergoyahkan menghadapi gelombang raksasa yang menerjang, bagai karang, tak tergoyahkan oleh angin dari segala arah. Saat semua orang panik dan berusaha mengendalikan hewan peliharaan mereka yang kuat untuk bersiap bertempur, sesosok muncul entah dari mana tanpa peringatan. Perawakannya agak bungkuk, dan dia tampak berusia 70-an atau 80-an. Itu Paman Bao. Paman Bao berdiri di atas laut yang bergelombang. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangan dan melambaikannya dengan santai. Tak lama kemudian, ia melihat gelombang raksasa yang mengerikan itu bergulung kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ini, Li Qian terdiam saat melihat ini. Apakah ini benar-benar manusiawi? Bukankah itu sebanding dengan dewa? Ada satu hal yang dikatakan Bruce yang disetujui Li Qian. Dalam segala hal, manusia memang lebih rendah daripada hewan peliharaan dalam hal kebugaran fisik. Namun, pemandangan yang disaksikannya saat ini agak mengacaukan pemahamannya. Jika Paman Bao mencapai ini melalui hewan peliharaan legendarisnya, Li Qian tidak akan terkejut. Tetapi barusan, dia melihat dengan jelas bahwa Paman Bao hanya melambaikan tangannya dengan santai. Kekuatan binatang peliharaan tidak digunakan. Atau mungkin, dia benar-benar menggunakan kekuatan binatang peliharaannya, tetapi dia tidak menyadarinya. Tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkannya. Sekarang, Li Qian makin penasaran bagaimana Paman Bao akan menangani Bruce yang gila ini. Sebenarnya, alasan dia banyak berbicara dengan Bruce sebelumnya adalah karena dia sengaja ingin mengumpulkan informasi. Dalam pandangannya, karena pihak lain sudah merasa bahwa kemenangan sudah dalam genggaman mereka, mereka mungkin akan melakukan apa yang dilakukan kebanyakan penjahat, merengek dan mengeluh sebentar untuk menunjukkan kehadiran mereka. Ternyata, pepatah penjahat mati karena terlalu banyak bicara, masih berlaku. Tentu saja, dengan menerapkan analogi ini, meskipun Bruce tidak banyak bicara, akhir ceritanya tetap sudah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi, semua informasi yang diperoleh dari Li Qian sepadan untuk diperoleh. Gelombang raksasa yang mengerikan itu menerjang balik dan langsung menelan Bruce. Li Qian melihat bahwa pada saat gelombang raksasa itu surut, mata pria itu yang sudah gila tiba-tiba menjadi jauh lebih jernih dan bahkan menunjukkan sedikit rasa takut. Aku pikir dia gila, tapi aku tidak menduga dia akan takut juga. Ia berpikir dalam hati dengan nada meremehkan, dan saat berikutnya, gelombang raksasa menghantam, mengubur Bruce sepenuhnya. Puff! Tepat saat ombak raksasa menelannya, sebuah panah air tiba-tiba melesat dari laut. Panah itu bagaikan cahaya biru, melesat secepat kilat. Mereka sebenarnya sedang bersiap untuk melarikan diri. Bruce memang gila, tapi ia tidak bodoh. Baru saja menyelesaikan transformasinya, ia tahu betul bahwa meskipun ia telah mencapai level legendaris, ia masih memiliki kekurangan yang signifikan. Sangat mudah untuk menindas tokoh legendaris seperti Li Qian dan Wu Hongxia. Tetapi melawan tokoh legendaris sejati sama saja dengan bunuh diri. Maka dengan bijak ia berubah menjadi seberkas cahaya dan bersiap melarikan diri. Namun, pada saat berikutnya, aliran cahaya yang bahkan lebih kuat dan pekat daripada miliknya melesat keluar dari arah berlawanan, menghalangi jalannya. Berdebar. Garis cahaya biru tertangkap dan, pada saat berikutnya, terpantul di air laut. Ya, itu difilmkan. Rasanya seperti ditampar di wajah.
Seberkas cahaya yang melesat ke arah berlawanan menghilang ke laut dan berhenti di cakrawala. Dalam sekejap mata, ia telah menjelma menjadi seorang pemuda. Pemuda itu cukup tegap, tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,7 meter, tetapi ia memancarkan aura yang mengesankan bagai gunung. Setelah menyaksikan banyak binatang legendaris yang telah berubah wujud menjadi manusia, Li Qian langsung mengenalinya. Pria muda kekar ini bukanlah manusia, melainkan binatang peliharaan yang telah berubah wujud dan mencapai tingkat legendaris. Jangan khawatir, bos. Dengan adanya aku di sini, orang ini tidak akan bisa lolos. Kata lelaki muda tegap itu dengan suara berat. Sambil berbicara, dia membuat gerakan mengepalkan tangan di udara, dan sebuah palu berwarna emas gelap tiba-tiba muncul. Artefak ajaib yang luar biasa. Selain itu, ini adalah harta karun luar biasa yang legendaris. Mata Li Qian berkedut tanpa sadar saat dia melihat palu di tangan pria muda dan tegap itu. Dengan binatang peliharaan yang telah diubah menjadi tingkat legendaris di tangannya, dan harta karun luar biasa tingkat legendaris di tangannya, ditambah dengan kekuatan tempur Paman Bao yang mengerikan, Li Qian tidak tahu bagaimana Bruce akan melarikan diri selanjutnya. Dalam pandangannya, orang ini seperti belalang di musim gugur, sebentar lagi ia tidak akan bisa melompat-lompat lagi. Li Qian merenung sejenak, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke cakrawala pada arah tertentu. Saat berikutnya, air laut melonjak, menciptakan gelombang yang mengerikan, dan dari dalam gelombang itu, monster jahitan yang sangat besar, sepanjang lebih dari 300 meter muncul kembali. Orang ini berusaha sekuat tenaga, kata Li Qian dengan tenang. Saat berbicara, dia sudah memberi isyarat kepada wanita bersayap Wu Yu dan Mo Ziyu untuk mundur sedikit. Tampaknya akan sangat menarik menyaksikan orang ini berjuang sampai mati. Bab 682. Menghadapi Bruce yang sudah mulai bertarung mati-matian dan menampakkan wujud aslinya, Paman Bao tidak melakukan gerakan apapun yang tidak perlu. Ekspresinya tetap tenang saat dia menatap lawannya seolah-olah dia sedang melihat ikan di dalam akuarium. Aku benci melihat ekspresi angkuh dan acuh tak acuh di wajah kalian, kata Bruce si gunung daging dengan suara dingin. Mengetahui bahwa melarikan diri tidak ada harapan, dia bersiap untuk bertarung mati-matian. Ini adalah jenis sikap di mana meskipun itu berarti kematian, mereka tetap akan memercikan darah ke sekujur tubuhmu. Paman Bao menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar ini, kupikir kau, yang sudah lama merencanakan dan berkomplot, akan menjadi tipe orang yang akan bertindak habis-habisan dan bertindak histeris. Tanpa berhenti, dia melanjutkan, tapi yang tidak kuduga adalah kau ternyata seorang pengecut. Pengecut. Dasar pengecut tua, siapa yang kau sebut pengecut? Akan kucabik-cabik kau. Mendengar kata pengecut, Flash Mountain Bruce meraung seperti kucing liar yang ekornya diinjak. Paman Bao terkekeh, sama sekali tidak peduli dengan ancaman yang ditimbulkan oleh Bruce si gunung daging. Dia berbicara dengan tenang, lalu melanjutkan, awalnya saya pikir Anda telah mengembangkan sesuatu yang menakjubkan, tetapi ternyata itu hanya produk yang cacat. Produk cacat yang tidak akan pernah bisa maju. Begitu banyak binatang peliharaan dikubur, dan tubuh mereka sendiri dikorbankan, hanya untuk menciptakan monster tanpa masa depan. Perkataan Paman Bao bagaikan pisau yang menusuk langsung ke jantung Flash Mountain Bruce. Kau sudah membayar harga yang sangat mahal untuk monster yang masa depannya hancur total. Para jenius sejati tidak akan mau melakukan hal seperti itu, tapi kau memperlakukannya seperti harta karun. Kau ini apa kalau bukan pengecut? Paman Bao melirik Bruce si gunung daging, dengan cara mempertaruhkan segalanya dan menghancurkan masa depanmu demi menjadi legenda biasa-biasa saja, hanya demi memperpanjang hidupmu, apalagi yang kau lakukan selain seorang pengecut. Tidak. Mendengar ini, Bruce si gunung daging menggelengkan kepalanya dengan panik. Akibatnya, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Bukan begitu. Kalian sama sekali tidak mengerti. Kalian para jenius ini tidak bisa mengerti betapa sulitnya bagi orang biasa, seperti kami untuk bebas dan bertahan hidup. Sambil menangkis serangan itu, pria muda kekar itu menerjangnya. Seolah mengetahui suasana hati penjinak binatang buasnya saat itu, penjinak itu tidak terburu-buru mengalahkan raksasa di depannya. Dia hanya berurusan dengan pihak lain dengan kecepatan santai. Bruce si gunung daging menyeringai, memperlihatkan rahang menganga sedalam jurang. Aku hanya ingin punya kesempatan untuk bersaing di era pertikaian masa depan yang hebat. Aku tidak ingin mati seperti semut yang tak terhitung jumlahnya, tanpa menyadari apapun yang terjadi. Tatapan Paman Bao sama sekali tak berubah. Kalau begitu, kamu harus lebih jujur dan memanfaatkan bakatmu sepenuhnya. Hahaha, ini konyol. Bruce si gunung daging tertawa terbahak-bahak. Tanyakan pada Robby dan yang lainnya kenapa aku tidak bertindak adil dan jujur, kenapa aku tidak menggunakan bakatku. Federasi Kepulauan Seribu yang korup, Federasi Tianxing yang korup, mereka hanya peduli pada kepentingan dan penelitian mereka sendiri. Kau pikir aku bersedia bergabung dengan kultus Changming dan menjadi tikus jalanan? Itu hanya karena aku tidak punya pilihan lain. Mereka ingin mencuri hasil penelitian saya, dan ketika gagal, mereka menghentikan pendanaan penelitian saya. Saya terpaksa melakukan ini. Bruce si gunung daging meraung pilu bak iblis, tapi sekarang sudah baik-baik saja. Aku tahu jalan di depan terhalang, tapi mau bagaimana lagi? Akhirnya aku memasuki level legendaris, melewati rintangan yang tak teratasi itu, dan menjadi makhluk luar biasa sejati. Apa gunanya mengatakan semua ini? Hari ini, semua yang kau miliki berakhir di sini. Wajah Paman Bao tetap tanpa ekspresi.
Apakah kau ingin membunuhku? Bruce si gunung daging tetap tidak terpengaruh. Menahanmu di sini hanya akan membawa bencana bagi seluruh umat manusia. Paman Bao tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengepalkan tinjunya di udara. Segera setelah itu, aliran air yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air laut, mengembun dan menyatu, dan dalam sekejap mata, semuanya terjalin menjadi ular air. Ular air itu, bagaikan tanaman merambat yang lebat, mulai merambat dan melilit gunung daging itu. Bruce si gunung daging berjuang mati-matian, tetapi beberapa ular air yang berhasil ia sobek tidak lebih dari setetes air di lautan jika dibandingkan dengan jumlah besar ular air. Raung. Aku tak terima, aku tak terima. Kenapa hanya orang jenius sepertimu yang boleh bersaing untuk kesempatan ini? Bruce Flash Mountain berjuang mati-matian, tetapi lambat laun, ia terdesak. Ular air yang tak terhitung jumlahnya saling melilit, membentuk sangkar yang menutup ruang geraknya untuk berjuang. Paman Bao menatap Bruce, si gunung daging, yang daya juangnya perlahan melemah, dan bertanya, bahkan sekarang, apakah kamu masih menganggap tubuh manusia tidak berarti? Kau tak tahu bahwa begitu kau memasuki dunia legenda, tubuh manusia adalah harta karun yang sesungguhnya. Menurutku, penelitianmu hanyalah masalah sepele, seperti menaruh kereta di depan kuda. Melihat bahwa perlawanannya sia-sia dan tubuhnya sebagian besar sudah terikat, Bruce si gunung daging menyerah begitu saja. Dia menatap Paman Bao, raut wajahnya menunjukkan kegilaan. Apakah ini kekuatan yang kau kendalikan setelah mencapai level legendaris? Sungguh mengerikan. Sayang sekali tubuhku telah kehilangan kemampuan itu. Lalu kenapa? Dari semua penjinak binatang itu, berapa banyak yang benar-benar jenius? Bruce Flash Mountain terkekeh. Dan berapa banyak yang benar-benar bisa menguasai kekuatan ini sendiri? Pada akhirnya, mereka hanyalah setetes air di lautan. Sambil berbicara, ia mengalihkan pandangannya ke Wu Hongxia dan Luo Beike, contohnya. Mereka konon yang terbaik di antara para penjinak binatang manusia, tapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa mencapai level legendaris? Anak-anakku, jika saat ini ada kesempatan yang diberikan kepadamu, dengan mengorbankan jalan yang sebelumnya telah terputus, untuk menembus ke tingkat legendaris, apakah kamu bersedia? Hahaha. Melihat tak seorang pun menanggapi, Bruce si gunung daging tertawa semakin tak terkendali, jangan menyangkalnya, kau tergoda. Krisis dimensi sudah dekat. Hanya dengan mencapai level legendaris, kita bisa memiliki secercah harapan untuk melarikan diri ke peradaban berikutnya dan menyelamatkan diri. Kita semua hanyalah mereka yang berjuang untuk menyeberang. Ia menatap Wu Hongxia dan yang lainnya dengan saksama, apakah kalian akan hancur menjadi debu dalam arus sejarah, ataukah kalian akan berjuang untuk menjadi gelombang yang lebih besar, seekor semut yang lemah? Apa yang akan kalian pilih? Akhirnya, tatapannya tertuju pada Paman Bao, kuakui, kau memang sosok yang kuat dari Dongxia, tapi kau tak bisa mengambil nyawaku. Aku, Bruce, telah menghabiskan seluruh hidupku mencari ilmu, dan meskipun bakatku biasa saja, aku tak mau tunduk pada siapapun. Saat dia berbicara, dia mulai melepaskan gelombang tekanan yang menakutkan dan aura yang dingin. Keluar dari sini. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Melihat ini, wajah Paman Bao yang tenang akhirnya menunjukkan perubahan emosi. Ia berseru kaget, memperingatkannya. Mendengar ini, Li Qian dan yang lainnya tidak berani ragu sejenak dan segera mulai mengungsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, selama retret mereka semua mendengar Bruce si gunung daging masih terus mengejek mereka tanpa henti, para ahli Sia Timur, dan kalian semut, tunggu saja. Kematianku hanyalah awal, bukan akhir. Setelah aku mati, hasil penelitianku akan tersebar di seluruh Kepulauan Seribu dan bahkan Federasi Tianxing. Kotak Pandora telah terbuka, dan hati orang-orang serakah. Mari kita lihat apakah kalian bisa menghentikannya menyebar. Hahaha. Setelah dia selesai berbicara, terdengar suara ledakan yang keras, seakan-akan langit dan bumi terbelah. Lalu, semuanya kembali sunyi. Setelah mundur lebih dari 10 kilometer, Wu Yu melihat ombak besar yang datang dan bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, semuanya berakhir. Li Qian mendesah pelan, tidak, ini bukan akhir, ini mungkin hanya awal. Bab 683. Angin berhenti dan hujan pun reda. Segalanya tenang kembali. Di permukaan laut, segala macam puing, anggota tubuh yang terputus, darah dan buih hanyut, berserakan seperti bintang, meninggalkan jejak warna-warni. Paman Bao memandang pemandangan yang ditinggalkan dan mendesah tak berdaya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara. Nadanya agak rumit, berapa lama lagi kau akan bersembunyi dalam bayangan dan menonton? Saat Bao Su selesai berbicara, sesosok tubuh berisi, tinggi dan rupawan muncul di pandangannya. Ini adalah wanita parubaya dengan rambut pirang, mata biru, dan fitur mencolok. Wanita itu tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki bentuk tubuh yang fantastis, memancarkan pesona awet muda meskipun usianya sudah lanjut. Paman Bao, terima kasih telah membantu Federasi Kepulauan Seribu kita menyingkirkan ancaman, kata wanita menggerakkan itu dengan penuh rasa terima kasih. Penampilan Paman Bao yang seperti lelaki tua sangat kontras dengan sosok wanita cantik itu. Paman Bao menatap wanita cantik itu, melambaikan tangannya dengan santai, dan tiba-tiba muncul tirai air. Sesaat kemudian, sosok mereka menghilang. Ketika Li Qian dan kelompoknya tiba, yang mereka lihat hanyalah lautan kosong.
Tepat ketika Li Qian benar-benar kebingungan dan tidak tahu kemana Paman Bao pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, "Kau sudah berkeliaran begitu lama, sudah waktunya kau kembali." Itu suara Paman Bao. Mendengar ini, Li Qian tersenyum canggung. Sepertinya aku begitu asyik dengan rumah baruku sampai-sampai hampir melupakannya. Baiklah, Paman Bao, aku akan bersiap-siap kembali sekarang, kata Li Qian. 7 sudah selesai evolusinya. Tak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Lebih baik kembali cepat daripada lambat. Terlebih lagi, setelah mengalami begitu banyak hal selama perjalanan ini, Li Qian juga memiliki beberapa pemikiran. Kita perlu kembali dan merencanakannya sebelum mempraktikkannya. Dekan Wu, saya baru saja menerima pesan dari Paman Bao. Urusan di sini sudah selesai, dan beliau sudah meninggal. Melihat Wu Hongxia bergegas, Li Qian menjelaskan. Setelah berkata demikian, dia tersenyum dan melanjutkan tanpa henti. Ngomong-ngomong, sekarang semuanya sudah berakhir di sini, sebaiknya kita kembali. Li Qian, maafkan aku. Mendengar ini, wajah Wu Hongxia menunjukkan ekspresi agak malu. Aku tidak tahu, hewan peliharaanmu yang baru berevolusi. Naga laut dalam, ya. Ketika Li Qian mendengar kata-kata ragu Wu Hongxia, dia langsung mengerti maksudnya. Dia menatapnya dan tersenyum, jika Dekan Wu ingin mengontrak naga laut dalam, dia bisa datang ke Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir untuk menemuiku. Namun, naga laut dalam adalah kasus yang istimewa. Evolusinya membutuhkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Kondisinya cukup menantang. Saya harap Dekan Wu siap secara mental. Evolusi naga laut dalam memang agak rumit, memerlukan kerjasama lingkungan badai alami. Tentu saja, kesulitan ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi Wu Hongxia, yang telah tinggal di tepi laut selama bertahun-tahun. Li Qian. Melihat Li Qian langsung menyetujui permintaan Wu Hongxia, Jiang Hao pun angkat bicara dengan agak malu-malu. Melihat ini, Li Qian terkekeh dan berkata, jika senior Jiang juga ingin mengontrak naga laut dalam, dia bisa ikut dengan Dekan Wu. Terima kasih banyak kalau begitu. Jiang Hao tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Jangan khawatir, kami akan bertanggung jawab penuh atas sumber daya yang dibutuhkan untuk evolusi. Selain itu, kami tidak akan pelit dengan imbalan yang akan diberikan. Itu pasti akan memuaskanmu, Li Qian. Li Qian tersenyum mendengar ini. Dia tidak lagi peduli dengan kompensasi. Kuncinya adalah menarik perhatian Anda. Baik Jiang Hao maupun Wu Hongxia meninggalkan kesan yang sangat baik padanya melalui interaksi ini. Oleh karena itu, tentu saja dia tidak akan menolak bantuan tersebut sesuai kemampuannya. Setelah mengobrol dengan Wu Hongxia dan Jiang Hao sebentar, kelompok itu bersatu kembali dan memulai perjalanan pulang mereka ke Pulau Libo. Dalam perjalanan pulang, ekspresi robek dan yang lainnya tanpa sadar melayang dalam pikiran Li Qian. Meskipun dia bukan tipe orang yang pandai membaca pikiran orang, dia tahu bahwa dibandingkan dengan Jiang Hao dan Wu Hongxia, Luo Beike dan yang lainnya jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Perkataan Bruce pasti sangat mengejutkan dan memengaruhi pikiran serta pandangan dunia mereka. Memikirkan hal ini, Li Qian hanya bisa berdoa dalam hati agar tidak ada Bruce kedua yang muncul di antara orang-orang ini. Pada saat yang sama, tepat setelah Li Qian, Luo Beike, dan yang lainnya telah pergi. Di suatu hamparan laut, Paman Bao dan wanita cantik itu berdiri berdampingan. Paman Bao berkata dengan agak kesal, karena kamu sudah sampai di tengah jalan, kenapa kamu tidak bertindak sendiri? Secara logika, ini adalah kewajibanmu sendiri di Federasi Kepulauan Seribu. Aku tidak akan merepotkan dua tuan dengan satu urusan, jawab si cantik pirang sambil tersenyum tipis. Tanpa jeda, wanita berambut pirang itu melanjutkan, lagi pula, masalah itu sedang berkembang, jadi dalam hal itu, kamu sudah memberikan kontribusi. Ini bukan apa-apa, ini sama sekali bukan suatu dorongan, kata Paman Bao acuh tak acuh. Mendengar ini, wanita pirang itu sedikit mengernyit. Meskipun masalahnya sendiri kecil, masalah yang ditimbulkannya cukup besar. Tidak bisa menghentikannya. Paman Bao langsung ke intinya dan bertanya dengan suara berat. Kita tidak bisa menghentikannya. Bruce di sini untuk menguji hasilnya. Wanita pirang itu menghela napas dan berkata, kultus Changming mungkin sudah bertindak. Itu merepotkan. Paman Bao mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, metode fusi dan evolusi yang aneh ini, meskipun memotong jalan ke depan dan memiliki banyak kekurangan, masih cukup menggoda bagi para penjinak binatang tingkat Sein yang tidak berbakat atau yang kekuatan hidupnya akan segera berakhir. Saya khawatir seseorang mungkin mengambil risiko. Wanita pirang itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, pasti ada orang yang mau mengambil risiko, dan jumlahnya pasti banyak. Mendengar ini, bibir Paman Bao berkedut tanpa sadar. Anda berbicara begitu santai. Saya pikir Anda mempunyai semacam solusi dalam pikiran. Apa kamu tidak khawatir Federasi Kepulauan Seribu akan kacau balau karena ini? Tanya Paman Bao penasaran. 100% yakin semuanya akan kacau balau. Wanita pirang itu menatap cakrawala tak jauh, tatapannya kosong. Dan bukan hanya Federasi Kepulauan Seribu kita. Federasi Sia Timur kalian juga pasti akan kacau balau. Sekte tidak beroperasi secara terpisah. Mereka saling terhubung dalam banyak cara. Paman Bao sangat marah. Ini hal yang paling kubenci, kalau gerbang kota terbakar, ikan-ikan di parit juga ikut menderita. Mengapa masalah yang disebabkan oleh Federasi Kepulauan Seribu Anda harus memengaruhi Federasi Sia Timur kami?
Tatapan perempuan pirang itu kembali fokus. Kalau sudah begini, kenapa repot-repot membedakan mereka? Orang dewasa memang sengaja melakukannya. Lebih jauh lagi, insiden Sekte Changming hanyalah sebuah titik api. Bahkan tanpa kultus Changming, di masa depan akan ada kultus Dewa Hitam, kultus Dewa Kuno, kultus Iblis Darah, kultus Api Merah, perkumpulan penghujatan, dan seterusnya. Si cantik pirang menoleh menatap Paman Bao, tanpa mengatasi akar permasalahannya, masalah kronis ini tidak dapat disembuhkan. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang napasku untukmu. Masalah ini cukup penting, dan aku harus segera kembali untuk membicarakannya dengan orang-orang tua itu. Setelah bertukar beberapa patah kata dengan si cantik pirang dan tidak mendapatkan jawaban yang berguna, Paman Bao segera pergi. Melihat ke arah Paman Bao pergi, si cantik pirang bergumam dalam hati, lebih baik kacau. Hanya dalam kekacauanlah Raja Gu sejati dapat dididik. Yang dibutuhkan peradaban manusia adalah seorang juru selamat, bukan manusia-manusia biasa dan tak kompeten yang jumlahnya tak terhitung. Begitu dia selesai berbicara, si cantik pirang menghilang dari pandangan. Bab 684. Rombongan itu kembali ke Universitas Penjinak Binatang di Sasu. Tak butuh waktu lama. Mereka naik susunan teleportasi dan tiba keesokan harinya. Setelah kembali, saya beristirahat selama sehari. Keesokan harinya, Guru Wu Qingchuan datang ke rumah kami. Tidak seperti saat pertama kali diselamatkan, Wu Qingchuan sekarang berada di puncak kesuksesan. Keadaan mentalnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini seperti telepon yang telah diatur ulang ke pengaturan pabrik. Profesor Wu, maaf saya tidak bisa datang ke pertemuan Anda dengan Dekan Ouyang. Li Qian meminta maaf sambil menatap Wu Qingchuan yang bersemangat. Setelah hubungan yang begitu lama dan tidak membuahkan hasil, dia dan Din Ouyang akhirnya menjadi pasangan. Saat seseorang mencapai usia parubaya, mereka tidak menyukai kemewahan dan tidak melakukan ritual yang sama seperti orang muda. Mereka hanya mengundang teman dekat, kolega, dan saudara dari kedua belah pihak untuk makan bersama, dan begitulah cara mereka meresmikan hubungan mereka. Mereka tentu saja mengundang dermawan mereka, Li Qian. Akan tetapi, saat itu, Li Qian masih berada di laut melawan badai dan tidak kembali, jadi dia hanya bisa menyesal tidak ikut serta. Setelah mengobrol sebentar, Wu Qingchuan mulai membahas bisnisnya. Li Qian tersenyum dan bertanya, bagaimana persiapannya? Apakah ada harapan untuk menembus peringkat legendaris? Selama bertahun-tahun, Wu Qingchuan telah terperangkap di reruntuhan Posita, dan semua binatang peliharaan aslinya telah mati dalam pertempuran. Kemudian, karena suatu takdir, ia membuat kontrak dengan seekor ular. Selama bertahun-tahun, dia tidak mempunyai hewan peliharaan lain. Seluruh energi dan perhatiannya tercurah pada ular Yao. Hal ini mengakibatkan dia dan Yao She mencapai puncak level Roh Kudus. Kecepatan peningkatan kekuatan mereka agak melampaui akal sehat. Dari sudut pandang ini, masuk akal jika sebagian penjinak binatang menganjurkan agar memfokuskan semua upaya mereka pada pengembangan satu binatang peliharaan terlebih dahulu, lalu, setelah tingkat kekuatan spiritualnya mencapai titik tertentu, menjalin kontrak dengan binatang peliharaan lain untuk pengembangan lebih lanjut. Seperti Wu Qingchuan, jika ia menerobos ke level legendaris dengan bantuan ular Yao, dan kemudian berkontrak dengan hewan peliharaan lain untuk melatih mereka, kecepatan pelatihannya akan sangat cepat. Tidak ada kepastian 100% dalam hal memecahkan legenda. Mendengar ini, Wu Qingchuan tersenyum, pola pikirnya sudah sangat stabil. Tapi kalaupun aku gagal naik level, aku tidak akan rugi. Itu hanya akan sedikit menunda waktu naik levelku. Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri. Frasa, menundanya sedikit, di sini dapat berarti menundanya seumur hidup. Namun, karena Wu Qingchuan berbicara dengan penuh keyakinan, Li Qian percaya bahwa bahkan jika dia gagal kali ini, dia akhirnya akan mampu melewati penghalang yang tidak dapat diatasi itu. Mampu menembus ambang batas di usia pertengahan 40-an dan memenuhi persyaratan untuk lompatan terakhir sudah cukup untuk membuktikan bakat dan kejeniusannya. Karena itu, Li Qian tidak khawatir sama sekali. Melihat suasana hati Wu Qingchuan yang begitu baik, Li Qian tidak membuang waktu. Keesokan harinya, dipimpin oleh sekelompok orang, ia kembali ke Rawa Tingyuan. Terobosan Wu Qingchuan menjadi legenda merupakan peristiwa penting, jadi sebagai rekannya, Dekan Ouyang Lansin pasti ikut juga. Selain itu, Din Fei, Xiao Mingyu, Pan Bing, dan Angusituri juga hadir. Begitu melihat Dekan Pan Bing tiba, Li Qian segera menghampirinya dan menanyakan tentang kultivasi gagak emas berkaki tiga. Menurut Dekan Pan Bing, pelatihan gagak emas berkaki tiga berjalan cukup baik. Kemajuannya bahkan melampaui harapan. Mendengar ini, Li Qian cukup senang. Ia mengangguk, senyum mengembang di wajahnya. Kelompok itu mengobrol selama perjalanan, dan tak lama kemudian mereka tiba di Rawa Tingyuan. Saat melihat rawa taman guntur lagi, mata Li Qian sedikit melebar. Perubahan di Rawa Tingyuan cukup signifikan. Pertama, ada jumlah orang yang bertugas. Li Qian melihat sekeliling dan menduga bahwa sekolah telah menempatkan setidaknya 100 penjinak binatang di sini. Ratusan penjinak binatang ini semuanya setidaknya memiliki kekuatan seorang hegemon. Selain itu, banyak bangunan sederhana juga dibangun di area luar Rawa Tingyuan. Mungkin itu untuk para petualang untuk beristirahat dan memulihkan diri sejenak. Jika keadaan terus seperti ini, bukankah akan muncul pos terdepan lain di daerah ini? Li Qian menebak dengan santai. Tidak mungkin, jawab Wu Qingchuan.
Dia melirik rawa taman guntur yang masih berkabut dan berkabut, lalu melanjutkan, alasan mengapa rawa taman guntur menarik banyak penjinak binatang selama periode ini adalah karena ular Yao. Sebagian besar petinggi sekolah sudah tahu bahwa kombinasi ular Yao dan elang petir ungu dapat berevolusi menjadi Taiwu yang legendaris. Saat ini, jalur evolusi yang stabil untuk ular Yao belum ditentukan, sehingga banyak sekolah telah mengirim penjinak binatang ke sini untuk melihat apakah mereka dapat menangkap ular Yao liar. Setelah mendengar penjelasan Wu Qingchuan, wajah Li Qian menampakkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Jadi begitu. Apakah ada penjinak binatang yang menangkap ular Yao liar? Li Qian melanjutkan, menindaklanjuti topik tersebut. Wu Qingchuan mengangguk. Selama kurun waktu ini, beberapa penjinak binatang memang telah menangkap ular Yao liar, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Saat ini, berdasarkan informasi yang saya terima, hanya tim dari Universitas Penjinak Binatang Songhai dan Universitas Penjinak Binatang Mizu yang masing-masing berhasil menangkap seekor ular Yao. Mendengar hal ini, Li Qian menimpali, kalau begitu, seiring meredanya kehebohan ini, memang kecil kemungkinan pos terdepan lain akan dibangun di daerah ini. Tiba-tiba teringat sesuatu, Li Qian melanjutkan, ngomong-ngomong, apakah ada penjinak binatang dari Universitas Penjinak Binatang Bai Xiao yang datang? Hong Qingya, seorang guru di Universitas Penjinak Binatang Bai Xiao, menggunakan keterampilan tertinggi, pusaran badai sebagai alat tawar-menawar untuk ditukar dengan binatang peliharaan legendaris. Pilihan mereka saat itu terlalu ekstrim. Secara logika, mereka pasti datang ke sini untuk mencari. Mereka juga datang, tetapi mereka belum menemukan Yao She, kata Wu Qingchuan. Setelah berhenti sejenak dan berpikir, dia melanjutkan, sebenarnya, secara pribadi, saya tidak terlalu optimis terhadap mereka. Ular-ular liar itu agak terlalu dibesar-besarkan dalam hal potensi dan kekuatan. Wu Qingchuan mengungkapkan kekhawatirannya, mereka semua telah tumbuh hingga batas tertentu dan menyerap terlalu banyak energi kekerasan dari dimensi. Sejujurnya, mereka tidak terlalu cocok untuk evolusi, bahkan sebagai sumber daya. Li Qian setuju, katanya, sebenarnya, cara terbaik adalah membudidayakannya sendiri, dimulai dengan ular giok atau ular piton gelombang bergelombang. Ini adalah jalur evolusi, dan hasil penelitian saat ini. Wu Qingchuan berhenti di tengah kalimatnya. Meskipun dia tidak selesai berbicara, Li Qian sudah sepenuhnya mengerti maksudnya. Kemajuan penelitian mungkin tidak ideal, dan mungkin terhenti di suatu tempat. Memikirkan hal ini, Li Qian memutuskan bahwa setelah membantu ular Yao milik Wu Qingchuan berevolusi, dia akan kembali dan mempelajarinya lebih lanjut. Selain itu, dia punya ide lain mengenai penelitian evolusi ular Yao, yang perlu dia diskusikan dengan Dekan Fei dan yang lainnya saat dia kembali. Bab 685. Setelah tiba di Rawa Tingyuan, Li Qian segera mengetahui situasi dan tidak membuang waktu lagi. Dia dan Wu Qingchuan serta yang lainnya langsung menuju ke tempat di mana elang langit petir ungu berevolusi. Setelah periode konstruksi ini, lokasi evolusi, yang sekarang memiliki medan magnet yang diperlukan, telah mengalami transformasi lengkap. Area itu langsung ditutup oleh Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, yang tidak hanya membangun bunker di dalamnya tetapi juga mengerahkan robot tempur. Ketika Li Qian datang ke sini lagi, dia hampir tidak mengenalinya. Dia mengeluarkan alat uji dari peralatan penyimpanannya dan mulai menguji. Setelah menemukan bahwa kekuatan medan magnet tidak berubah, dia menghela napas panjang lega. Elang langit petir ungu memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk lingkungan evolusinya. Jika medan magnet berubah, tempat ini mungkin tidak dapat digunakan lagi. Mengenai bagian dalam reruntuhan, di dunia yang lebih kecil, mungkin ada lokasi yang cocok. Akan tetapi, karena ia tidak mempunyai pengalaman praktis, ia tidak dapat menjamin bahwa hal itu pasti akan berhasil. Lagi pula, selama evolusi, medan magnet di dalam situs terus berubah. Bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan hasil yang sangat berbeda, jadi untuk amannya, dia tidak akan mengubah situs evolusi selama yang lama masih dapat digunakan. Saat memasuki bunker tersembunyi di area terlarang, Li Qian hanya meliriknya sebentar sebelum tidak membuang waktu lagi dan mulai bekerja. Dia sudah sangat akrab dengan proses evolusi. Kali ini, Thunder Sparrow yang disiapkan Wu Qingchuan juga sepenuhnya memenuhi persyaratan. Untuk memastikan segmen Purple Lightning Sky Eagle berjalan sempurna, ia bahkan menyiapkan 2 Thunderbird tambahan. Total ada 3 Thunder Sparrow. Li Qian mengamatinya dan menyadari bahwa mereka semua memiliki bakat yang sangat bagus. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan dapat berevolusi menjadi elang petir ungu berkepala 3. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu kepada Wu Qingchuan. Lagi pula, evolusi adalah sesuatu yang dapat terjadi pada binatang peliharaan yang memiliki potensi roh suci. Segalanya sudah siap, kecuali angin timur. Setelah semuanya siap, yang lain meninggalkan bunker satu demi satu, dan segera Li Qian menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh area. Kali ini, karena tujuannya adalah untuk membantu ular Yao milik Wu Qingchuan berevolusi, dan karena kita berada di area yang sangat maju dengan sekelompok pejabat tinggi yang melindungi kita, sama sekali tidak ada kemungkinan terjadi masalah keselamatan. Jadi baik Wu Yu maupun Mo Ziyu tidak ikut. Mereka ditinggalkan di pangkalan penelitian batu giok untuk mengelola beberapa urusan pangkalan untuk Li Qian. Evolusi dimulai, dan Li Qian dengan cermat mengerjakan langkah-langkah evolusi dan informasi yang telah dipahaminya.
Di luar bunker, sekelompok pejabat tinggi sekolah juga dengan penuh semangat menunggu berita. Jangan khawatir, Li Qian jenius di bidang ini. Selama dia menguasai jalur evolusi, dia tidak akan gagal kecuali ada masalah dengan hewan peliharaannya sendiri. Ouyang Lansin melihat Wu Qingchuan tampak sedikit gugup dan menawarkan kata-kata penghiburan. Wu Qingchuan terkekeh dan berkata dengan nada santai, saya memiliki keyakinan penuh pada Li Qian. Saat dia selesai berbicara, cahaya evolusi yang menyala-nyala tiba-tiba muncul dari dalam benteng. Cahaya evolusi melesat lurus ke langit, langsung menerangi area tersebut. Kabut yang menyelimuti area ini sebagian besar telah hilang. Pasti berhasil. Kepercayaan Angusituri pada Li Qian hampir mencapai titik pemujaan buta. Ia menunjuk cahaya evolusi dan berkata dengan yakin. Tak seorang pun membantahnya. Li Qian telah mendatangkan begitu banyak keajaiban, dan mempercayainya hampir menjadi reaksi naluriah dalam benak orang lain. Benar saja, keyakinan mereka kali ini tidak salah. Li Qian tidak mengecewakan mereka. Setelah cahaya evolusi yang terbit mencapai tingkat tertentu, ia sebenarnya langsung mengembun menjadi pilar cahaya. Setelah berevolusi hingga titik ini, pembangunannya sudah 90% selesai. Mulai sekarang, kecuali terjadi sesuatu yang tidak biasa, seperti bunker ini tiba-tiba diserang, hampir pasti tidak akan ada masalah lagi. Elang petir ungu pertama ini kini sudah pasti. Dengan Purple Lightning Sky Eagle, semua orang, terutama Wu Qingchuan, merasa jauh lebih nyaman. Setidaknya kita punya jaring pengaman sekarang. Tidak lama kemudian, dua berkas cahaya evolusi lagi naik ke langit. Keributan itu cukup besar, dan banyak penjinak binatang yang masih mencari ular Yao di rawa taman guntur melihat cahaya evolusi membumbung tinggi ke langit. Sayangnya, salah satu dari mereka, mungkin karena latar belakang dan bakat yang biasa-biasa saja, akhirnya gagal di rintangan terakhir. Mereka gagal memadatkan pilar cahaya evolusi. Jadi, dari ketiga Thunder Sparrow, Li Qian akhirnya mengembangkan dua Purple Lightning Sky Eagle untuk Wu Qingchuan. Setelah menyelesaikan evolusi, Li Qian mengirimkan pesan, dan beberapa saat kemudian, sekelompok pemimpin sekolah berbondong-bondong masuk. Aku telah berhasil menyelesaikan misiku dan berevolusi menjadi dua elang langit petir ungu. Li Qian menatap Wu Qingchuan dan menyerahkan ketiga bola penjinak binatang kepadanya. Sambil menyerahkannya, ia menambahkan instruksi khusus, saya menandainya dengan pena. Elang langit petir ungu di bola penjinak binatang di sebelah kiri memiliki potensi yang lebih tinggi. Gunakan itu untuk berevolusi. Untuk memperjelas tabut tersebut, dia menambahkan, ingat, jika Anda gagal mengembangkan elang langit petir ungu ini, jangan pernah melanjutkannya. Penggabungan kesadaran dua binatang peliharaan saja sudah sangat berbahaya. Jika kau menggabungkan kesadaran tiga binatang peliharaan dalam waktu singkat, ular Yaomu bisa jadi gila. Mendengar ini, Wu Qingchuan tersenyum tipis. Alih-alih pergi untuk berevolusi, ia justru mendorong mundur elang langit petir ungu lain yang tidak disebutkan Li Qian, serta burung pipit petir yang gagal. Itu berhasil, kata Wu Qingchuan. Karena kami tidak membutuhkannya, kami akan memberikan kedua hewan peliharaan ini kepadamu sebagai bagian dari hadiah evolusimu. Mendengar ini, Li Qian menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia tidak berani menerima hadiah ini. Saya merasa tidak layak menerima ini. Dia akan menerima gagak emas berkaki 3 atau pohon fusang 9 naga tanpa keraguan apapun, karena dia memang harus berusaha keras dalam evolusi mereka. Namun, kali ini, ia hanya mengembangkan elang langit petir ungu, yang sangat mudah. Hadiahnya sungguh terlalu berat. Belum lagi, itu bagian dari kompensasi. Tanpa ragu, Li Qian langsung menolak, berkata, Guru Wu, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku hanya membantu mengembangkan elang langit petir ungu. Tidak, bantuanmu kali ini sangat berarti bagiku. Aku harus menerima hadiah ini. Melihat penolakan Li Qian, sikap Wu Qingchuan pun menjadi tegas. Akhirnya, Dekan Fei angkat bicara dan menengahi masalah tersebut, dengan berkata, mengenai masalah hadiah evolusi, saya rasa kalian harus berhenti mencari-cari alasan. Kurasa sebaiknya sekolah menerimanya. Lagi pula, saat ini, elang petir ungu maupun burung pipit petir tidak terlalu berarti bagimu, Li Qian. Lebih baik biarkan sekolah yang mendistribusikannya. Sekolah akan menukarkan kedua hewan peliharaan ini menjadi uang tunai, yang bisa langsung ditukarkan dengan poin untuk memudahkanmu membeli berbagai bahan penelitian. Bagaimana menurutmu? Li Qian cukup tertarik pada usulan Dekan Fei, dan dia sangat menyadari pertimbangan Dekan Fei. Memiliki elang langit petir ungu tambahan sangat berharga bagi Universitas Penjinak Binatang Sasu. Jika jalur evolusi ular Yao berhasil diteliti di masa mendatang, evolusi Taiwu dapat segera ditindaklanjuti. Li Qian memahami tujuan sekolah melakukan ini, tetapi ia tidak peduli sama sekali. Meningkatkan kekuatan dan fondasi Universitas Penjinak Binatang Sasu akan bermanfaat baginya. Jadi setelah bertukar pandang dengan Wu Qingchuan, Li Qian setuju. Dulu, salah satu alasan ia menolak adalah karena benda itu tidak berguna baginya. Sekarang, karena benda itu bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, tentu saja ia tidak akan menolaknya lagi. Bab 686. Setelah menyerahkan dua bola penjinak binatang kepada Dekan Fei, Li Qian melanjutkan percakapan sebelumnya dengan bertanya, selanjutnya, apakah tempat ini milikmu? Wu Qingchuan tentu saja mengerti apa yang dimaksud Li Qian. Dia bertanya, apakah kamu tidak akan terus mengawasi evolusi Taiwu? Mendengar ini, Li Qian menghela napas lalu mengangguk.
Namanya fusi kesadaran, tapi intinya tetap penyerapan. Lagi pula, elang langit petir ungu ini diciptakan olehku, dan aku tidak ingin melihat pemandangan seperti ini. Faktanya, ia akan merasa evolusi semacam ini, yang pada akhirnya dicapai melalui pembunuhan timbal balik, agak meresahkan. Agak sulit untuk melihatnya. Mendengar ini, Wu Qingchuan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah hening sejenak, ia tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, apakah ada persyaratan lingkungan untuk evolusi Taiwu? Mendengar ini, Li Qian tiba-tiba tertegun. Dia tidak benar-benar memikirkan hal ini. Sebelumnya, evolusi Wu Yu terlalu mulus dan mudah, yang membuat Li Qian secara naluriah berpikir bahwa langkah ini tidak memiliki persyaratan lingkungan apapun. Sekarang, setelah merenungkan lebih dekat, itu belum tentu benar. Barangkali memang ada syaratnya, namun tidak seketat ramuan ciuman es dan api yang dapat meningkatkan kemungkinan atau tingkat keberhasilan. Karena tidak ada kode curang yang digunakan untuk memverifikasi ini dari awal hingga akhir, Li Qian tidak tahu apakah hal itu berdampak pada poin ini. Memikirkan hal ini, dan mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan Wu Qingchuan, Li Qian bertanya, Guru Wu, apa pendapat Anda? Wu Qingchuan tidak berbasa-basi dan langsung mengungkapkan pikirannya, beginilah, di dunia kecil itu, selain pintu masuk yang terletak di tepi danau, terdapat sebuah altar, dan juga ada sebuah altar di pulau di tengah danau. Tanpa jeda, ia melanjutkan, saya telah menghabiskan bertahun-tahun di dunia kecil ini, dan melalui berbagai ukiran batu dan mural yang tersisa di dalamnya, saya telah mempelajari beberapa informasi. Sejauh yang saya pahami, dunia kecil itu diciptakan oleh Positas selama periode peradaban keempat, khususnya untuk evolusi Aether. Menurut deskripsi pada ukiran batu dan mural, altar di pulau di tengah danau memiliki efek yang mendorong evolusi Taiwu. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Qingchuan, Li Qian berpikir sejenak lalu mengangguk, baiklah, kalau begitu ayo kita pergi ke sana untuk berevolusi. Jelas, kata-katanya telah menggelitik minat Li Qian. Li Qian juga ingin pergi dan melihat tempat yang menakjubkan ini. Tanpa ditunda, kelompok itu berdiskusi dan memutuskan rencana mereka, dan segera berangkat. Perjalanan dari bunker ke reruntuhan Posita tidak lama. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di sana. Situs ini juga dilindungi oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu. Mereka tiba, memasuki susunan teleportasi kuno, dan menunggu. Di dalam situs ini, Li Qian bertemu dengan Profesor Liang Huaizhen, yang masih melakukan penelitian tentang peradaban Posita. Guru Liang Huaizhen menunjuk ke area perlindungan reruntuhan yang kini telah banyak berubah dan memperkenalkannya kepada Li Qian. Li Qian, setelah periode penelitian ini, kita telah memahami secara garis besar hukum medan magnet untuk mengaktifkan susunan teleportasi kuno. Saat ini, pada dasarnya dimungkinkan untuk menggunakan instrumen guna mengganggu dan mengaktifkan susunan teleportasi kuno kapan saja, atau mencegahnya aktif. Setelah mendengarkan pengantar Profesor Liang Huaizhen, Li Qian mengangguk pelan. Ia telah memahami aturan untuk mengaktifkan susunan teleportasi kuno, yang memang akan sangat bermanfaat bagi penelitiannya di reruntuhan ini. Tepat saat mereka berbicara, cahaya redup muncul pada susunan teleportasi kuno, yang menunjukkan bahwa susunan teleportasi telah diaktifkan. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, hampir dalam sekejap mata, dunia berubah, dan sekelompok orang muncul di altar di tepi danau dunia kecil. Atau, menurut Wu Qingchuan, ini hanyalah pintu masuk teleportasi. Altar sebenarnya ada di pulau di tengah danau. Terakhir kali dia datang ke sini, waktunya singkat, dan Li Qian hanya melihat sekilas sebuah pulau di tengah danau. Dia tidak tahu apa yang ada di pulau itu. Berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk pergi dan melihat-lihat, Li Qian melepaskan Qizai, menunggangi punggungnya, dan terbang menuju pulau di tengah danau. Rombongan itu, yang menunggangi hewan peliharaan terbang mereka masing-masing, mendarat di pulau di tengah danau dalam waktu singkat. Saat melayang di udara, Li Qian telah memindai area tersebut dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa tentang pulau di tengah danau. Kecuali area datar di tengah, yang merupakan lokasi altar yang disebutkan Wu Qingchuan, sisa area tersebut hanyalah reruntuhan, dan Anda tidak dapat mengetahui sama sekali seperti apa bentuknya. Awalnya, Li Qian bingung dengan pemandangan itu, tetapi setelah mendarat, dia sepenuhnya mengerti. Karena tempat ini digunakan oleh Positas selama periode peradaban keempat untuk mengembangkan Taiwu, maka tidak dapat dilakukan lagi bahwa pertempuran akan terjadi karena sifat unik dari evolusi Taiwu, jadi wajar jika tempat ini berakhir sebagai reruntuhan. Setelah mengamati daerah itu, Li Qian mendarat di tepi pulau di tengah danau. Alasan dia tidak memasuki area altar inti sama, dia tidak ingin melihat hewan peliharaan yang dia kembangkan berakhir sebagai sumber daya. Meskipun prosesnya mungkin cepat. Lagi pula, perbedaan level antara elang langit petir ungu dan ular Yao milik Wu Qingchuan terlalu besar. Elang langit petir ungu, yang baru saja menyelesaikan evolusinya, bagaikan kunang-kunang jika dibandingkan dengan ular Yao, yang kekuatannya telah mencapai puncak alam roh suci. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Dia berdiri di tepi luar pulau di tengah danau, mengamati. Di sampingnya berdiri Dekan Fei dan Dekan Xiao Mingyu. Yang lainnya, karena penasaran, pergi ke area inti untuk menonton. Kalian hebat sekali kali ini, menambahkan cara lain bagi sekolah untuk mengembangkan hewan peliharaan potensial tingkat Sen, kata Dekan Fei. Saya berterima kasih kepada kalian karena telah memberi para siswa pilihan lain. Ketika Dekan Fei menyinggung hal itu, dan karena evolusinya belum dimulai, Li Qian memutuskan untuk mengobrol dengannya. Itu hanya jalur evolusi untuk hewan peliharaan tingkat Sen, tidak ada yang istimewa.
Dia melanjutkan, yang benar-benar berharga adalah jalur evolusi hewan peliharaan legendaris. Jalur evolusi hewan peliharaan legendaris memang penting, tetapi penelitian semacam itu langka dan sulit ditemukan, kata Din Fei santai. Lagi pula, ada banyak sekali penjinak binatang di masyarakat manusia, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar memenuhi syarat sebagai binatang legendaris. Li Qian menatap ke arah tengah pulau di danau, terdiam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Dekan Fei, kau seharusnya tahu tentang perjuangan untuk menyeberang, kan? Apakah kau mendengarnya dari sekte? Dekan Fei tidak langsung menjawab pertanyaan Li Qian, melainkan bertanya balik. Li Qian mengangguk dan berkata terus terang, iya. Pada level Dekan Fei, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan, dan memang tidak perlu disembunyikan. Ada beberapa rahasia yang lebih diketahuinya daripada dirinya sendiri. Bab 687. Begini, kali ini aku akan ke Pulau Libo. Berikutnya, Li Qian secara singkat menceritakan pertemuannya dengan Sekte Changming di Pulau Libo selama beberapa menit. Paman Bao juga melaporkan masalah ini setelah dia kembali. Namun, pada level Din Fei, apa yang didengarnya agak berbeda. Sekarang, setelah mendengar cerita Li Qian, saya memiliki pemahaman yang lebih rinci tentang masalah ini. Setelah menceritakan keseluruhan cerita secara singkat, Li Qian kemudian bertanya, Dekan Fei, apakah perjuangan untuk menyeberang ini berarti mengatasi krisis peradaban? Ya, Dekan Fei mengangguk. Dia mendesah dan melanjutkan, di mulut para pemuja itu, berjuang untuk menyeberang memang berarti mengatasi krisis peradaban. Seiring dengan meningkatnya intensitas penggabungan dimensi, berbagai jenis organisasi aliran sesat menjadi semakin aktif. Beberapa di antaranya adalah organisasi aliran sesat yang tujuannya adalah memperjuangkan penyeberangan. Menatap ke arah tengah pulau di danau, suara Dekan Fei terdengar lagi. Sebenarnya, tujuan utama organisasi sesat ini adalah untuk bertahan hidup. Hanya saja metode mereka agak ekstrim dan kejam. Ancaman yang mereka timbulkan terhadap masyarakat manusia sebenarnya lebih kecil dibandingkan ancaman organisasi sekte lainnya. Mungkin karena merasa topiknya agak menyimpang, dia kembali lagi, jangan bicara tentang aliran sesat lain, mari kita bicara tentang aliran sesat ini saja, misalnya. Aliran Changming. Perjuangan yang mereka bicarakan sebenarnya tidak lebih dari sekadar upaya putus asa untuk memperpanjang hidup mereka. Pada titik ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, ngomong-ngomong, kamu seharusnya tahu dari mana dua wanita muda yang kamu kontrak, yang merupakan ras manusia khusus, berasal. Li Qian mengangguk. Dari peradaban lama yang sudah hancur. Saat dia berbicara, dia memahami maksud tersirat dari ucapan Dekan Fei, maksudmu Changming mengajarkan mereka untuk berjuang demi masa depan, dan tujuan akhirnya adalah menjadi ras manusia istimewa seperti Mo Xiu dan yang lainnya. Hampir. Dekan Fei mengangguk pelan. Kau sudah membuat kontrak dengan anggota klan bersayap dan anggota klan roh api. Kau seharusnya tahu betul kelemahan mereka. Jadi menurutku, ini bukan tentang berjuang menyeberangi sungai, tapi lebih tentang berpegang teguh pada kehidupan. Li Qian merasa sedikit malu setelah mendengar ini. Perkataan Dekan Fei jelas agak sarkastis. Mengetahui mengapa dia bercanda, Li Qian merasa sedikit malu. Namanya juga kontrak, tapi sebetulnya tidak ada bedanya dengan menikah. Setelah menenangkan diri dan menekan rasa malu yang samar di hatinya, dia berhenti sejenak dan kemudian bertanya, jadi, apakah benar bahwa hanya mereka yang telah mencapai level legendaris yang memiliki kesempatan untuk bersaing demi kemajuan? Secara teori, hanya mereka yang mencapai level legendaris yang memiliki sedikit peluang. Din Fei berkata dengan tenang, namun, mengikuti pendekatan Bruce, menyatu langsung dengan hewan peliharaan seharusnya meningkatkan peluang keberhasilan. Namun, praktik berjuang menyeberangi sungai, pada akhirnya, tidak lebih dari sekadar mencari cara bertahan hidup dalam menghadapi kematian dan memperpanjang umur. Mereka praktis telah mengikatkan masa depan mereka kepada orang lain. Ada satu hal lagi. Apa gunanya berjuang seumur hidup dengan sekuat tenaga? Krisis peradaban datang dan pergi dalam siklus. Sekalipun kita cukup beruntung untuk bertahan hidup hingga era berikutnya, kita tetap harus menghadapi siklus ini. Tentu saja, mungkin juga ada beberapa monster kuno yang telah hidup melewati beberapa era. Mereka mungkin bersembunyi di suatu sudut dunia, atau mungkin jauh di dalam dimensi tertentu. Sambil mendesah, Dekan Fei tiba-tiba berhenti bicara, menatap Li Qian dengan sungguh-sungguh. Singkatnya, metode berjuang untuk bertahan hidup ini jelas bukan jalan yang benar. Peradaban tidak dapat terus berkembang biak tanpa batas. Mendengar ini, Li Qian segera memahami informasi penting. Dekan Fei, apa maksudmu? Dari peradaban pertama hingga era kita, setidaknya ada 5 peradaban yang muncul di dunia ini, tidak termasuk peradaban prasejarah. Dekan Fei menghela napas, lalu berkata penuh arti, kau tidak benar-benar berpikir bahwa peradaban bisa abadi, berkembang biak dari satu era ke era berikutnya, kan? Menurut perkiraan tingkat tertinggi peradaban manusia kita, alam semesta ini kemungkinan besar akan menghadapi bencana yang sesungguhnya, baik di era ini maupun di era berikutnya. Semuanya kembali ke asalnya. Mendengar ini, hati Li Qian langsung dipenuhi emosi yang bergejolak. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi oleh ribuan pikiran, namun dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Hehe. Melihat Li Qian berdiri di sana dengan linglung, Dekan Fei tersenyum tipis, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Singkatnya, kita akan menghadapi apapun yang menghadang. Saat ini, masyarakat manusia tidak akan kacau.
Kedalaman peradaban manusia di era kelima kita jauh melampaui imajinasi Anda. Kalau mau belajar lebih banyak, cepatlah dewasa. Level legendaris mungkin tak terjangkau, tapi kenyataannya, itu cuma ambang batas. Di balik legenda, terdapat dunia yang benar-benar menakjubkan. Hanya ketika Anda mencapai tingkat itu, Anda dapat benar-benar memahami sebagian kebenaran tentang dunia. Saat Dekan Fei selesai berbicara, Dekan Xiao Mingyu, yang telah pergi beberapa waktu sebelumnya, muncul kembali di hadapan mereka dan berkata, "Aku pergi untuk melihat, dan evolusi akan segera dimulai." Mendengar ini, Li Qian menarik napas dan mencoba menenangkan dirinya. Cobalah untuk tidak terlalu memikirkan sesuatu. Kalau tidak punya kemampuan, berpikir terlalu banyak juga tidak ada artinya. Lebih baik tenang, membumi, dan fokus pada hal-hal di depan Anda. Dekan Xiao Mingyu berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Li Qian dapat dengan jelas merasakan sedikit getaran pertempuran yang berasal dari pusat pulau di danau. Fluktuasi pertempuran hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Li Qian merasakan hilangnya fluktuasi pertempuran dan mendesah pelan. Elang petir ungu itu tidak akan pernah sebanding dengan ular milik Wu Qingchuan. Dilihat dari lamanya fluktuasi pertempuran ini, hampir tidak ada perlawanan. Itu juga bagus. Rasa sakit berkurang. Saat Li Qian tengah memikirkan hal ini, pada saat berikutnya, cahaya evolusi yang pekat tiba-tiba muncul dari altar pusat di pulau di danau itu. Cahaya evolusi baru saja mulai terbit, dan pada awalnya, ia agak tersebar. Li Qian sedikit mengernyit saat melihat cahaya evolusi. Dilihat dari sudut pandang evolusi ini, trennya tampaknya tidak baik. Kesenjangannya mungkin terlalu besar. Ular Yao milik Wu Qingchuan telah mencapai puncak alam roh kudus, menerobos batas atas potensi rasnya. Bahkan dapat digambarkan sebagai ular yang bermutasi. Elang langit petir ungu yang baru saja menyelesaikan evolusinya, pada akhirnya, hanyalah elang langit petir ungu biasa. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Energinya mungkin menjadi tidak seimbang. Li Qian mengerutkan kening sambil berpikir, mengamati dengan saksama. Saat ia mengamati dengan saksama, waktu terus berdetak. Cahaya evolusi yang muncul dari pusat pulau di danau itu sangat terang, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyatu menjadi pilar cahaya. Sekarang, bukan hanya Li Qian, tetapi juga Din Fei dan yang lainnya, menyadari ada sesuatu yang salah. Bab 688. Ada sesuatu yang tampak salah, kata Dekan Fei. Dia bukan tipe Perdana Menteri yang hanya peduli dengan manajemen. Dia juga memimpin tim untuk melakukan proyek penelitian secara berkala. Tingkat keterampilannya benar-benar luar biasa di seluruh akademi pelatihan, jadi dia segera menyadari masalah dalam cahaya evolusi. Ia segera menoleh dan menatap Li Qian di sampingnya. Menurutnya, Li Qian adalah orang yang paling tahu tentang evolusi Taiwu. Li Qian terus menatap tajam. Sebenarnya, saat ini, ia sudah melihat sebagian besar masalahnya. Jika tren ini berlanjut, evolusi ini kemungkinan besar akan gagal. Namun, keadaan belum sampai pada titik itu. Dia ingin melihat apakah ada kemungkinan untuk menyelamatkan situasi. Jadi, dia berkata dengan suara berat, ayo kita lihat dulu. Melihat reaksi Li Qian, Dekan Fei tidak mengatakan apapun di permukaan, tetapi sebenarnya, dia sudah mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, Li Qian tidak mengatakan apa-apa, yang tidak jauh berbeda dengan mengatakan sesuatu. Segala sesuatu dipahami tanpa kata-kata. Sambil berbicara, Li Qian segera bertindak dan bergegas. Pulau di tengah danau itu tidak besar, dan tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di altar utama. Melihat cahaya evolusi yang jelas-jelas menunjukkan tanda-tanda melambat, Li Qian mengerutkan kening lebih dalam. Wu Qingchuan segera mendekat, Li Qian, ada apa ini? Wu Qingchuan terkejut oleh kejadian tak terduga ini, jadi dia sangat khawatir saat itu. Ular Yaomu terlalu kuat, tingkat kekuatannya terlalu tinggi, dan jarak antara dia dan elang langit petir ungu yang baru berevolusi ini terlalu besar. Ada tanda-tanda bahwa energinya tidak seimbang, kata Li Qian. Apa yang harus kita lakukan? Wu Qingchuan terus bertanya dengan mendesak. Li Qian menatap Wu Qingchuan untuk meyakinkannya, lalu mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, jangan terburu-buru, biarkan aku memikirkannya. Sambil berbicara, dia diam-diam membacakan dalam benaknya dan membuat tugas penelitian kelima. Tugas 5, jalur evolusi dari Yaoshi ke Taiwu. Kemajuan tugas saat ini 98%. Melihat kemajuan tugas hanya 98%, Li Qian tidak terkejut sama sekali. Sebenarnya dia sudah menduga hal ini saat melihat ular Wu Qingchuan belum menyelesaikan evolusinya. Tanpa ragu, ia langsung memasukkan 2 poin prestasi. Setelah menghabiskan 2 poin pencapaian, Li Qian melihat panel tugas. Poin pencapaiannya, yang sebelumnya meningkat menjadi 26 setelah menyelesaikan tugas evolusi naga laut dalam, kini berkurang menjadi 24. Li Qian sama sekali tidak peduli. Begitulah poin pencapaian. Manfaatnya hanya bisa dimaksimalkan jika digunakan dengan bijak. Tanpa diragukan lagi, ini adalah momen mendekati kematian. Setelah 2 poin pencapaian terisi, kemajuan tugas langsung meningkat menjadi 100%. Li Qian tidak berani menunda dan segera menyerahkan tugas tersebut. Tugas telah diserahkan, dan aliran informasi tiba-tiba membanjiri pikirannya. Aku mengerti. Dengan masuknya informasi, Li Qian tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, tindakan perbaikan langsung terlintas di pikiran.
Pandangannya menyapu bidang evolusi, dan dia dengan cepat melihat pola susunan kuno yang agak kabur di altar. Benar saja, selama periode peradaban keempat, Positas telah memikirkan masalah ini, atau lebih tepatnya, telah menemuinya, dan telah menemukan solusinya. Tetapi sekarang, di momen kritis evolusi ini, Li Qian tidak punya waktu untuk mengatur ulang berbagai hal dan hanya bisa memanfaatkan apa yang ada. Semoga pola arai kuno masih bisa digunakan. Saat ini adalah pilihan terakhir. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu sedikit pun, segera mengeluarkan 5 batu energi, dan kemudian bergegas ke medan evolusi dengan kecepatan kilat. Li Qian sangat cepat dan tangkas, menyelesaikan penanaman semua batu energi hanya dalam beberapa tarikan napas. Batu energi itu tertanam di altar, dan pola susunan kuno yang sudah ada di altar mulai memancarkan cahaya ungu redup. Cahaya ungu redup ini muncul di tengah cahaya evolusi yang kuat, tidak hanya tidak tenggelam, tetapi malah menjadi lebih jelas. Di altar, formasi kuno diaktifkan. Li Qian menatap tajam dan segera menyadari bahwa setelah formasi diaktifkan, cahaya evolusi yang semula tersebar, yang bahkan menunjukkan tanda-tanda kegagalan, justru kembali terkondensasi. Berdengung. Dalam sekejap mata, cahaya evolusi berhasil mengembun, membentuk pilar cahaya yang menjulang tinggi. Li Qian dengan cepat menghindar dan mundur kembali keluar altar hanya dalam beberapa langkah. Melihat pilar cahaya yang telah mengeras sepenuhnya, beban berat yang menggantung di hatinya akhirnya terangkat. Akhirnya, ia telah mengembun menjadi pilar cahaya. Mulai sekarang, evolusi Taiwu seharusnya berjalan tanpa kejutan lebih lanjut. Li Qian menatap pilar cahaya yang melesat ke langit dengan senyum di wajahnya. Tiba-tiba ia menoleh dan memfokuskan pandangannya pada Wu Qingchuan. Guru Wu, jalan di depan terserah Anda. Meskipun evolusi Taiwu tidak lagi bermasalah, itu tidak berarti perjalanan mereka akan berakhir. Dalam perjalanan ini, mereka masih memiliki sesuatu yang harus dicapai, sesuatu yang sangat penting, kemajuan Wu Qingchuan sendiri ke tingkat legendaris. Evolusi Yao Xue menjadi Taiwu hanyalah bagian dari kemajuan legendarisnya, atau lebih tepatnya, sekadar prasyarat untuk menjadi tokoh legendaris. Setelah mengatasi rintangan Taiwu, ia kini menghadapi tembok yang lebih penting dan tangguh untuk ditembus. Penghalang mental antara puncak level Roh Kudus dan level legendaris begitu kuat sehingga tidak berlebihan jika dikatakan seperti tembok beton. Menerobosnya sangatlah sulit. Beastmaster seperti Din Panbing, yang kekuatan spiritualnya telah meningkat dan hanya menunggu hewan peliharaan mereka untuk maju, sangatlah langka. Wu Qingchuan menatap Li Qian dan mengangguk pelan. Sorot matanya yang tegas bersinar. Jangan khawatir, kali ini kita pasti akan berhasil. Dia percaya diri, dan saat dia berbicara, sebuah pil dan sebotol reagen muncul di tangannya tanpa seorang pun menyadarinya. Setelah bertukar pandang dengan Ouyang Lanxin, Wu Qingchuan menelan pil dan reagen tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya menunjukkan tekad. Li Qian tertegun sejenak saat melihat pemandangan ini, lalu dia menyadari bahwa Wu Qingchuan telah bersiap untuk itu. Kalau dipikir-pikir lagi, itu wajar saja. Menjadi legenda itu sesuatu yang luar biasa, jadi wajar saja kalau dia tidak akan bertarung tanpa persiapan. Dengan pil di satu tangan dan reagen di tangan lainnya, Wu Qingchuan menelan obat tersebut lalu duduk bersila. Jelas, dia mengerahkan energinya yang luar biasa untuk segera menyempurnakan kekuatan obat dan membantu kekuatan mentalnya menembus hambatan level legendaris. Li Qian tidak terkejut melihat Wu Qingchuan duduk bersila dan mulai memurnikan kekuatan obat. Setelah seorang penjinak binatang mencapai tingkat Roh Kudus, tubuhnya dapat menyerap energi luar biasa. Bahkan, setelah diubah oleh energi luar biasa, tubuh penjinak binatang tidak lagi dapat dianggap sebagai tubuh fana murni. Ia sudah mulai berubah menjadi makhluk gaib, jadi, seperti para ahli dalam novel-novel bela diri, memobilisasi energi gaib dalam tubuhnya untuk memurnikan kekuatan obat bukanlah tugas yang sulit sama sekali. Bab 689. Wu Qingchuan menelan pil di satu tangan dan reagen di tangan lainnya, lalu duduk bersila dan mulai memurnikan kekuatan obat dengan sekuat tenaga. Saat kekuatan obatnya berangsur-angsur membaik, Li Qian dapat merasakan dengan jelas bahwa aura kuat mulai terpancar dari tubuhnya. Kekuatan Wu Qingchuan telah mencapai puncak alam Roh Kudus. Secara teori, selama ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia juga akan melepaskan tekanan yang akan memengaruhi orang lain. Namun, dia biasanya menyembunyikan aura penindasan semacam ini. Fakta bahwa itu dirilis sekarang tidak diragukan lagi karena, selama proses terobosan, tidak ada waktu tersisa untuk itu. Li Qian merasakan aura penindasan yang terpancar dari ini. Dia melirik sekeliling dan memperhatikan ekspresi khawatir Dekan Ouyang Lanxin, jadi dia meyakinkannya, tidak perlu khawatir. Guru Wu sangat berbakat. Dia pasti akan baik-baik saja. Kata-kata ini tidak sekadar dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan. Dilihat dari situasi saat ini, trennya memang sangat bagus. Baik Wu Qingchuan maupun Taiwu belum menunjukkan tanda-tanda tidak dapat melanjutkan. Dekan Fei juga memperhatikan tren tersebut dan menimpali, ya, Qingchuan telah bertahan di dunia kecil ini begitu lama. Ia tidak hanya pantang menyerah, tetapi bahkan menggunakannya untuk menempa dirinya dan mencapai puncak Roh Kudus. Tekad dan ketekunannya juga luar biasa. Terobosan ini pasti akan menjadi hasil yang alami. Saat dia selesai berbicara, dia langsung merasakan sesuatu, mereka ada di sini. Mendengar ini, tatapan Li Qian menajam, dan ia menjadi semakin fokus. Dekan Xiao Mingyu menyela, suaranya dipenuhi kegembiraan,
ini pertama kalinya aku menyaksikan seseorang menembus level legendaris secara langsung. Mata Angusituri juga berkilat tajam. Bagi saya, ini punya nilai referensi yang sangat penting. Li Qian menatap Angusituri, teringat pada merpati api yang telah diberikannya, dan dengan santai bertanya, sebagai cara untuk mencairkan suasana, Guru Angusi seharusnya segera tiba, kan? Angusituri merasa sedikit malu setelah mendengar kata-kata Li Qian. Ia tersenyum dan menjawab, aku butuh waktu lagi. Tidak akan secepat itu. Aku berencana untuk menerobos bersama hewan peliharaanku ketika saatnya tiba. Sementara kelompok itu sedang berbicara, tidak jauh dari sana, di dalam altar, aura Wu Qingchuan menjadi lebih menonjol, dan bahkan pusaran energi menyebar keluar. Melihat ini, mata Li Qian sedikit berbinar, dan dia segera bertanya kepada Dekan Fei di sampingnya, apakah ini sebuah terobosan? Karena kekuatan Dekan Pan Bing yang belum berada pada level legendaris, Li Qian secara naluriah berasumsi bahwa kekuatan Dekan Fei kira-kira berada pada level Sein, atau paling tinggi pada puncak level Sein. Namun, setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersamanya dan mendiskusikan berbagai hal seperti Sekte Changming dan krisis peradaban, Li Qian telah sepenuhnya mengubah pemahamannya sebelumnya. Din Fei jelas seorang jagoan. Kekuatannya kemungkinan besar telah mencapai level legendaris. Itulah sebabnya, pada saat ini, dia tanpa sadar bertanya kepada orang terkuat yang hadir. Din Fei mengerutkan kening, merasakannya sedikit, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Sedikit lagi, dorongan terakhir. Setelah mendengar penilaian Dekan Fei, semua orang menatap altar evolusi dengan antisipasi yang lebih besar. Adapun Ouyang Lanxin sebagai rekannya, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Mata indahnya praktis tertuju pada Wu Qingchuan. Semua orang menatap dengan saksama, dan dalam suasana yang sedikit tegang ini, tiba-tiba, aura menindas yang terpancar dari Wu Qingchuan lenyap seperti angin sepoi-sepoi. Dia tampak langsung berubah menjadi orang biasa dan biasa-biasa saja. Dia tampak tidak berbeda dengan paman tetangganya. Fiuh! Din Fei menghela napas lega melihat pemandangan ini. Hatinya kembali tenang, dan semburat kegembiraan muncul di wajahnya. Dekan Pan Bing telah menembus batas kekuatan mental, mencapai level legendaris dalam waktu yang relatif singkat. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ia paling memahami seluk-beluk kekuatan mental. Melihat aura penindasannya menghilang, Wu Qingchuan merasa seolah-olah dia telah kembali ke keadaan semula, dan segera memahami bahwa dia telah menembus belenggu kekuatan spiritualnya. Ia memandang Wu Qingchuan, yang sudah biasa-biasa saja, lalu mengangguk pelan. Lumayan, lumayan. Universitas Penjinak Binatang Sasukita telah mendapatkan pilar kekuatan baru. Saat berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menambahkan, itu masih menjadi landasan bagi setiap orang untuk menjadi legenda. Dekan Fei mengerti maksudnya, dan matanya juga menunjukkan ekspresi lega. Tidak seperti Dekan Pan Bing, ia lebih konservatif dalam pemikirannya. Seluruh tim menjadi legenda memang mungkin, tetapi juga sangat sulit. Setelah berkata demikian, dia menggelengkan kepala dan bersiap berjalan mendekat, jangan terlalu dipikirkan, pergilah saja dan beri ucapan selamat pada Guru Wu. Ketika Li Qian melihat Wu Qingchuan, yang telah kembali ke kesederhanaan, tatapannya tiba-tiba beralih ke tengah altar. Di sana, sorotan cahaya evolusi yang menyilaukan perlahan surut, akhirnya menyatu menjadi satu sosok. Seorang pria muda tegap dengan rambut hitam, mata biru, dan tanda berbentuk ular di antara alisnya. Bertransformasi ke wujud manusia adalah tanda kemajuan ke level legendaris. Melihat ini, Li Qian tersenyum penuh arti, evolusi Taiwu juga sudah lengkap. Jadi, inilah arti sebenarnya dari saling promosi. Ia baru saja menghela napas lega, berpikir masalah ini sudah selesai dan ia bisa kembali, ketika raut wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Tunggu. Ketika Dekan Xiao Mingyu melihat ekspresi serius Li Qian yang tiba-tiba, dia langsung bertanya, ada apa, Li Qian? Ada yang salah dengan altar ini. Li Qian menatap tajam ke altar di tengah medan evolusi, alisnya berkerut dalam. Altar ini terlalu bobrok. Susunan di dalamnya sudah sangat tua, dan setelah evolusi ini, seharusnya hampir sepenuhnya aus. Melihat ini, Wu Qingchuan segera berkomunikasi dengan Taiwu, yang baru saja menyelesaikan evolusinya, dan mulai merasakannya. Sesaat kemudian, ekspresinya juga menjadi sangat serius. Tidak, intensitas energi ini tidak tepat. Ini adalah formasi penyeimbang energi, yang memang dapat mendorong fusi dan evolusi elang langit petir ungu dan ular Yao, terutama ketika terdapat kesenjangan energi yang signifikan antara kedua belah pihak. Li Qian berbicara lagi dengan mendesak, melanjutkan penjelasannya. Ia dan Wu Qingchuan bertukar pandang, keduanya melihat kesungguhan di mata masing-masing. Tanpa sadar ia melangkah maju beberapa langkah, lalu mengamati perubahan formasi dengan saksama. Saat pertama kali melihatnya, saya tiba-tiba mendapat inspirasi, mengira ini adalah pilihan terakhir. Saya tak pernah menyangka formasi ini benar-benar bisa diaktifkan. Tapi sekarang, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Anguk Situli benar-benar bingung dengan apa yang dikatakan Li Qian dan Wu Qingchuan. Ia menggaruk kepalanya dan bertanya, apa bedanya? Tepat ketika Li Qian hendak menjelaskan kepada Anguk Situli, Wu Qingchuan merasakan firasat Taiwu yang akurat dan langsung berseru, Ayao juga merasakannya. Ada energi jahat yang sangat kuat bergejolak di bawah altar. Oh tidak, mundur sekarang. Gemuruh. Begitu Wu Qingchuan selesai berbicara, seluruh altar, tidak, seluruh pulau di tengah danau, mulai bergetar hebat. Bab 690.
Berpusat di altar, seluruh pulau di danau mulai bergetar dengan suara gemuruh. Melihat ini, semua orang langsung melompat dan mendarat di hewan peliharaan terbang mereka masing-masing. Mereka berdiri melayang di udara, mengamati pemandangan tak terduga yang tiba-tiba muncul, tanpa segera pergi. Dalam pengamatan mereka, seluruh pulau di tengah danau mulai runtuh dan hancur, diikuti oleh penurunan tanah. Gemuruh. Seperti cacing tanah yang membalik, seluruh pulau di tengah danau berubah total dalam sekejap mata. Lalu, sebelum mereka sempat terkejut, pulau di tengah danau, yang menyerupai mangkuk yang pecah, tenggelam ke dalam danau dunia kecil ini. Memercikkan. Dalam pandangan mereka, yang tersisa hanyalah pusaran besar, yang terus-menerus menyedot isinya. Li Qian menatap pusaran berbentuk corong itu, dan tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Faktanya, bukan hanya dia saja, Din Fei dan yang lainnya pun menunjukkan ekspresi terkejut saat ini. Seekor monster humanoid hitam tiba-tiba melompat keluar dari pusaran itu. Raungan, raungan, raungan. Ia memamerkan taringnya dan mengeluarkan lolongan yang menakutkan. Ini, Void Beast. Li Qian tertegun sejenak ketika monster itu muncul. Kemudian, semakin ia mengamatinya, semakin ia merasa familiar. Sebelum ia sempat berbicara, Dekan Pan Bing mengungkapkan identitasnya. Ya, pada saat ini, monster yang muncul dari danau di dunia kecil ini tidak lain adalah Void Beast. Binatang mistis yang melambangkan kehancuran dan bencana. Bagaimana mungkin Void Beast muncul di dunia sekecil ini? Li Qian menatap Void Beast yang tiba-tiba muncul dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ayo cepat pergi dari sini. Dunia kecil ini tidak akan bertahan lama lagi. Sepertinya akan runtuh. Din Fei memejamkan mata untuk merasakan situasi, lalu berbicara. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan Li Qian. Karena ini bukan masalah yang paling mendesak. Hal terpenting saat ini adalah keluar dari sini. Mendengar ini, Wu Qingchuan mengangguk sedikit dan memberi perintah kepada Tai Wu, yang masih dalam wujud manusia, melalui kontrak jiwa. Setelah menerima perintah, Tai Wu segera mengambil tindakan. Baru saja menyelesaikan evolusinya, dia sekarang mencari target untuk menguji kekuatan tempurnya. Tepat pada saat itu, makhluk hantu itu muncul. Serangan guntur. Sosok humanoid Tai Wu tiba-tiba melontarkan pukulan dan melepaskan sambaran petir yang mengerikan. Dalam sekejap mata, Thunder telah tiba di depan binatang virtual itu. Aura yang terpancar dari binatang virtual itu, bagaimanapun juga, hanya setingkat kaisar, dan tidak ada bandingannya dengan aura Tai Wu. Dengan serangan yang cepat, ia tidak dapat menghindarinya. Ledakan. Seperti yang diduga, Void Beast terhempas oleh Thunder Strike milik humanoid Tai Wu. Seperti karung goni yang compang camping, ia jatuh ke danau yang jauh, nasibnya tidak diketahui. Kesenjangannya begitu besar, dia pasti sudah mati. Li Qian menatap binatang ilusi yang telah jatuh ke dalam danau dan berpikir dalam hati. Melihat ini, alis Wu Qingchuan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Ia mengingatkan semua orang, ayo kita pergi dulu. Masih banyak Void Beast di bawah sana, dan berurusan dengan mereka akan sangat merepotkan. Lagi pula, binatang virtual itu belum mati. Semua orang tercengang oleh kata-kata Wu Qingchuan, kecuali Din Fei. Li Qian melirik ke samping dan langsung menoleh, bagaimana mungkin dia masih hidup. Dalam pandangannya, pemain level legendaris melawan pemain level kaisar hampir tidak ada bedanya dengan ayah yang melawan putranya. Bagaimana mungkin binatang virtual itu masih hidup? Saat Li Qian bingung. Cipratan, cipratan. Tiba-tiba, lebih banyak binatang virtual, sekitar selusin jumlahnya, muncul dari danau. Tentu saja, Li Qian sama sekali tidak terkejut melihat binatang-binatang virtual ini. Dia sudah menduga bahwa masih ada lebih banyak binatang ilusi yang tersembunyi di dasar danau, dan Wu Qingchuan juga telah mengingatkannya akan hal ini. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa binatang ilusi yang baru saja diledakkan ke dalam danau oleh humanoid Tai Wu itu gemetar saat muncul dari air sekali lagi. Dia tidak mati sama sekali. Kamu baru saja mencapai level ini dan belum menguasai kekuatan semacam itu, jadi biarkan aku yang melakukannya. Tepat ketika Li Qian terkejut dan bingung, Dekan Fei tiba-tiba berbicara, suaranya tenang. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya pelan-pelan, menjentikkan jarinya, lalu melepaskan api kecil. Api kecil itu jatuh bagaikan bintang jatuh, bergerak luar biasa cepat, dan dalam sekejap mata, ia telah mendarat di antara gerombolan binatang virtual. Hiss! Li Qian melihat api kecil itu melompat ke dalam kelompok binatang virtual dan tiba-tiba menyebar, langsung berubah menjadi lautan api kecil. Gelombang panas yang mengerikan melanda, dan bahkan saat menunggangi Qizai dan terbang di udara, Li Qian masih merasakan suhu yang mengerikan. Seolah-olah udara itu sendiri dapat terbakar. Lebih dari selusin binatang ilusi menguap seketika dalam panas yang mengerikan, tidak meninggalkan jejak sedikit pun, tanpa mengeluarkan satu pun ratapan. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Dekan Fei bertepuk tangan pelan, seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang sepele. Pada saat ini, Li Qian harus mengakui bahwa dia memang telah ditipu oleh Dekan Fei. Kelompok itu terbang cepat, dan sesaat kemudian, mereka kembali ke reruntuhan Posita melalui susunan teleportasi kuno. Li Qian masih sedikit terkejut. Ia menatap Dekan Fei dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Dekan Fei, apa yang baru saja kau gunakan? Hanya keterampilan bola api kecil, Din Fei terkekeh dan menjawab dengan santai. Li Qian sedikit terdiam.
Kok aku nggak pernah sadar sebelumnya kalau Din Fei punya sifat suka pamer. Yang paling penting, kali ini, dia benar-benar berhasil menggelar pertunjukan. Melihat rasa ingin tahu di mata Li Qian yang belum pudar, Dekan Fei menambahkan, tidak ada gunanya menjelaskannya sekarang. Setelah kau mencapai level legendaris, kau akan mengerti dengan sendirinya. Baiklah. Mendengar ini, Li Qian hanya bisa mengerucutkan bibirnya tanpa daya. Faktanya, meskipun Dekan Fei tidak mengatakan apa-apa, Li Qian sudah menebak beberapa informasinya. Sebab jurusnya, meski bentuknya berbeda dengan jurus yang dipakai Paman Bao saat menghadapi Bruce si Gunung Daging, tapi terasa mirip. Itu harus menjadi kekuatan yang dapat dikuasai pada level legendaris. Wu Qingchuan baru saja maju dan belum menguasainya, yang mana dapat dimengerti. Dia menarik napas dan berhenti memikirkannya, tetapi sedikit kekhawatiran muncul di hati Li Qian. Li Qian tahu bahwa Void Beast sulit dibunuh. Jika melenyapkan Void Beast membutuhkan metode yang dikuasai setelah mencapai level legendaris, maka segalanya akan merepotkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari reruntuhan peradaban orang Rong, pada tahap akhir krisis peradaban, binatang Void sangat banyak dan tak berujung sehingga mereka tampak menutupi langit. Namun, ada berapa banyak penjinak binatang legendaris? Meski mungkin tampak seperti kekalahan telak bagi Beastmaster legendaris untuk berhadapan dengan Void Beast, pada kenyataannya, tidak ada bandingannya sama sekali, karena jumlah Void Beast terlalu banyak. Pada akhirnya, Li Qian bahkan menduga bahwa para penjinak binatang legendaris akan kewalahan dengan pekerjaan. Lupakan saja, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Qian berusaha sekuat tenaga untuk berhenti memikirkannya. Tidak peduli seberapa mengerikan atau putus asanya krisis di masa mendatang, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan saat ini adalah segera meningkatkan kekuatan kita. Jika tidak, itu semua hanya omong kosong dan angan-angan belaka. Setelah kembali tenang, Li Qian fokus pada tugasnya. Ia sedikit mengernyit dan bertanya lagi kepada Dekan Fei, "Dekan Fei, mengapa ada makhluk virtual di dunia kecil?" Sebelumnya, karena keadaan, saya harus pergi secepatnya. Sekarang kita telah meninggalkan dunia kecil ini, tidak perlu terburu-buru. Dunia-dunia kecil bergantung pada dunia-dunia yang lebih besar. Dengan meningkatnya fusi dimensi dan munculnya krisis peradaban, dunia-dunia kecil inilah yang akan menjadi yang pertama diserang. Setelah perkenalan singkat ini, Dekan Fei bertanya balik, "Tahukah kau apa esensi dari Void Beast?" Li Qian menoleh ke samping, mempertahankan posisi mendengarkan. Dia benar-benar tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Dekan Fei tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Dia melanjutkan pertanyaannya sendiri, produk aturan. Esensi Void Beast adalah produk dari aturan, dan aturan tersebut dimaksudkan untuk menghancurkan peradaban manusia di era kelima. Inilah akar dari semua masalah. Ini adalah pertama kalinya Li Qian mendengar klaim ini. Dia merasa bahwa, aturan, yang disebutkan Dekan Fei seperti program yang akan diatur ulang ke pengaturan pabrik setelah berjalan selama jangka waktu tertentu. Setelah berpikir sejenak, dia mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak masuk akal, lalu, di mana aturannya? Din Fei melihat lokasi susunan teleportasi kuno, dan dengan lambaian tangannya, embusan angin muncul. Saat angin kencang menerjang, susunan teleportasi kuno itu hancur total dalam hitungan saat. Mungkin, itu bagian terdalam dari sebuah dimensi. Mungkin itu medan perang luar. Din Fei berkata perlahan, sambil menatap susunan teleportasi kuno yang tak dikenal itu, suaranya membawa sedikit rasa perubahan. Singkatnya, semakin dekat kita ke dimensi yang lebih dalam, semakin besar kemungkinan kita bertemu binatang Void, dan mungkin bukan hanya binatang Void. Ia tersenyum, kembali tenang dan kalem. Wajar saja jika dunia kecil yang membusuk seperti ini, yang begitu terintegrasi dengan dimensi dan terabaikan selama bertahun-tahun, diserbu oleh binatang Void. Wu Qingchuan berjalan mendekat, mengerutkan kening, agak bingung, lalu mengapa binatang Void tidak menyerang ketika aku terjebak di sini selama bertahun-tahun. Semakin banyak orang, semakin jelas targetnya, Din Fei menjelaskan dengan santai, tampaknya tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut. Melihat Dekan Fei tidak berniat melanjutkan, Wu Qingchuan menoleh ke Li Qian dan berkata, "Li Qian, ini merepotkan. Susunan penyeimbang energi di dalamnya telah hancur." Li Qian menunjuk kepalanya dan berkata dengan percaya diri dan tenang, "Tidak masalah. Aku sudah menghafalnya. Seharusnya aku bisa menirunya di Rawat Tingyuan ini. Lagi pula, Yao Shemu adalah kasus khusus. Dalam keadaan normal, formasi ini hanyalah pelengkap, bukan keharusan." Bagus. Wu Qingchuan menghela napas lega setelah mendengar ini. Meskipun Taiyu-nya memang telah menyelesaikan evolusinya, bagaimanapun juga, ini adalah jalur evolusi hewan peliharaan legendaris. Jika terputus atau terhambat, dampaknya akan cukup signifikan. Ngomong-ngomong, Dekan Fei, apakah makhluk-makhluk virtual itu akan menyerang Rawat Tingyuan? Setelah mengobrol sebentar dengan Wu Qingchuan, Li Qian bertanya lagi kepada Dekan Fei. "Aku telah menghancurkan susunan teleportasi kuno di sini. Tanpa titik jangkar spasial, bahkan jika mereka bisa menemukan kita, itu tidak akan secepat itu." Dekan Fei berkata dengan tenang, "Kalian tidak perlu khawatir. Bahkan jika binatang Void itu menyerang, seseorang akan ada di sana untuk menghentikan mereka. Pada tahap ini, kita tidak boleh kehilangan rawa Taman Guntur." Mendengar ini, Li Qian teringat apa yang dikatakan Dekan Fei sebelumnya. Kedalaman kemanusiaan lebih besar dari apa yang kita bayangkan.
Karena itulah, dia berhenti khawatir. Bagaimanapun, pada tahap ini, jika langit runtuh, ada orang-orang tinggi yang menahannya. Dalam perjalanan pulang, Li Qian mendekati Dekan Fei lagi, ada hal lain yang perlu kubicarakan denganmu, Dekan Fei. Ada apa? Tanya Dekan Fei sambil menyesap tehnya sambil duduk di ruang pribadi di pesawat luar angkasa. Li Qian tidak langsung ke intinya, tetapi malah bertanya, pertama-tama, saya ingin bertanya, bagaimana perkembangan penelitian terkini tentang ular piton gelombang melonjak dan ular giok? Tanpa ragu, Dekan Fei menjawab, ada masalah, dan saat ini kami memfokuskan upaya kami untuk mengatasinya. Dia masih merasa sedikit malu saat membicarakannya. Tim peneliti di Akademi Pembiakan Universitas Penjinak Binatang Sasu telah menghabiskan banyak waktu pada proyek ini, tetapi kemajuan saat ini masih agak mengecewakan. Hanya beberapa pencapaian sampingan dan minor. Li Qian sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Dia sudah menduga bahwa penelitiannya terhenti. Dia langsung ke intinya, saya punya ide. Din Fei, yang sedikit penasaran, meletakkan cangkir tehnya. Apa idemu? Li Qian menatap Dekan Fei dengan tatapan penuh tekad dan berkata dengan tegas, aku ingin menggunakan ular giok, ular piton gelombang bergelombang, dan ular yao sebagai topik penelitian kelulusanku. Lulus, mahasiswa pasca sarjana? Tanya Dekan Fei tanpa sadar. Li Qian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, dokter. Dekan Fei terdiam mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan dan berkata perlahan, dengan levelmu saat ini, memang agak tidak pantas bagimu untuk terus menyandang gelar mahasiswa. Tanpa henti, ia melanjutkan, apa rencanamu setelah lulus? Apakah kamu akan tetap mengajar di universitas, atau memimpin sebuah lembaga penelitian? Mendengar ini, secercah keraguan muncul di mata Li Qian. Apakah aku sudah bertanggung jawab atas pangkalan penelitian batu giok? Itu juga berhasil. Aku akan membicarakannya dengan kepala sekolah park dan memberimu beberapa pangkalan penelitian di daerah sekitar untuk memperluas skala pangkalan penelitian giok. Dekan Fei mengerti maksud Li Qian. Setelah merenung sejenak, ia membuat pengaturan. Ngomong-ngomong, kami juga akan mengalokasikan pangkalan penelitian untukmu di luar wilayah rahasia. Saya khawatir saya tidak akan mampu mengelola semuanya, kata Li Qian. Sejujurnya, ia agak bingung mengapa Dekan Fei akan mengalokasikan pangkalan lain untuknya, dan pangkalan itu akan berada di planet leluhur. Adanya satu atau dua basis penelitian, tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pengembangan penelitian. Sebaliknya, hal itu akan menyita sebagian energinya. Dekan Fei tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan pengaturannya, jangan khawatir, sekolah akan mengalokasikan tenaga kerja untukmu. Sambil berbicara, dia menambahkan dengan penuh arti, kami telah mengalokasikanmu sebuah pangkalan penelitian di luar kota, untuk berjaga-jaga. Mempersiapkan apa? Li Qian tertegun sejenak dan tidak bereaksi. Dekan Fei tidak menjawab, tetapi malah mengajukan pertanyaan lain, menurutmu, apa hakikat alam rahasia? Ini. Mendengar ini, Li Qian merasa seperti tersambar petir. Apa hakikat alam rahasia? Itu pasti dimensi lain, kan? Karena krisis peradaban dimulai dengan fusi dimensi, dapatkah masalah muncul di alam rahasia? Li Qian tidak berani memikirkannya, karena memikirkan kemungkinan ini saja sudah membuatnya merasa takut. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, karena Dekan Fei membicarakan hal ini dengan santai, seharusnya tidak ada masalah besar. Kan? Bersambung.